Hai, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi bersama aku, Indi. Udah lama ya kita nggak membahas tentang breast implant ini dan breast reduction yang aku lakukan di tahun 2021. Oke, kita akan membahasnya sekarang. Aku breast implant itu di tahun 2021 bulan Agustus, sekarang 2023 di bulan November, jadi udah masuk ke 2 tahun 2 tahun Agustus Agustus November 2 tahun 3 bulan. Oke, sekarang aku mau cerita suka dukanya. Di kamarku jelek ya, jadi agak-agak gimana gitu. Suka dukanya itu aku ceritakan sukanya dulu. Sukanya itu ngelihat tete itu jadi cantik gitu ya, jadi berbentuk, pokoknya jadi keren gitulah, menantang ya kan. Tapi dukanya juga banyak ternyata yang aku alamin sekarang. Dukanya itu mungkin karena aku memang orangnya keras kepala, tidak mau mendengarkan dokter. Jadi payudaraku tuh turun guys, kendor. Jadi kan dokter bilang harus pakai sport bra setiap tidur, setiap kita mau tidur. Tapi aku tuh nggak aku pakai. Jadi dia tuh turun. Sekarang payudara aku tato nih guys. Sekarang tuh dia turun guys, nggak kayak gini lagi ke atas. Karena aku sudah jarang pakai bra, terus nggak mau pakai sport bra, dan banyak pantangan dokter yang aku pantang, pokoknya yang aku langgar semua omongan dokter itu. Terus dukanya lagi berat guys sebenarnya. Kalau kita lari-lari itu dia berat karena dia tuh kan bukan daging asli ya, jadi dia tuh di dalam itu kayak ada ganjilan. Jadi tuh kalau aku treadmill gitu lari-lari itu dia apa namanya ya, goyang-goyang gitu kayak berat. Nah terus sekarang tuh aku suka apa namanya ya, kalau lagi stres gitu aku suka banyak makan, jadi berat badanku tuh naik. Kemarin tuh 56, terus turun lagi, terus naik lagi, turun lagi. Jadi sebenarnya kan aku dari dulu udah bilang tuh, kalau kita breast implant itu kita harus jaga berat badan biar nggak naik turun. Jadi si payudaranya itu lemaknya nggak banyak, terus kurus kan, jadi lemaknya berkurang tuh, jadi kendor. Jadi seperti balon gitu loh, besar kecil. Nah tete juga seperti itu. Jadi karena berat badanku tidak stabil, jadi gendut kurus, itu juga ngaruh ke kekendoran payudaranya gitu. Kenapa ini tete aku ditato sekarang aku penuh banyak tato. Pertama karena stres ya, yang pertama itu karena iseng pengen bikin cowok aku kesel pertama. Terus yang kedua gara-gara stres, yang stresnya gak usah ceritain lah ya. Sekarang aku bikin vlog ini, bikin cerita ini di kamar yang berbeda. Aku sekarang udah pindah di Jakarta. Dulu kan aku tinggal di Batam, sekarang aku tinggal di Jakarta guys gitu. Sebentar aku benerin lighting. Nah terus aku sempat kepikiran ya, aku pengen lepas implan karena aku ngerasa capek aja gitu loh pakai implan ini, dan berat gitu loh. Terus kita harus maintenance juga. Tapi kadang aku juga mikir sayang banget duit ya kalau misalnya aku buang-buang. Belum lagi kalau misalnya kita harus lepas implan tuh kita harus benerin lagi payudaranya. Namanya tuh di lifting lagi karena kan dibuang silikon implannya, terus kita harus baikin lagi dong payudaranya biar kayak seperti dulu lagi kan. Nah itu dia PR-nya. Jadi aku harus kumpulin uang lagi buat
buat baikin lagi. Kalau bisa diputar balikin lagi kayak dulu sih, sebenarnya aku kayaknya mending dulu gak usah breast implant, atau enggak breast implant tapi aku harus dengerin kata dokter. Jadi saran aku buat kalian, kalau kalian pengen breast implant, kalian harus bener-bener dengerin apa yang kata dokter kalian bilang. Kalau dokter itu bilang dipijit payudaranya sampai 6 bulan, kalian pijat. Terus kalau dokter bilang itu pakai sport bra, kalian harus lamanya pakai sport bra guys, biar maintain payudara kalian. Karena faktor umur juga bisa turun, terus faktor kulit kalian tipis juga bisa cepet turun. Tapi alangkah baiknya kalian jaga itu payudaranya biar tetap di situ, stay di situ. Jadi kalian harus pakai sport bra terus setiap malam, setiap mau tidur. Jangan kayak aku ya, yang aku nih kan nggak peduli mentang-mentang payudaraku kencang menantang gitu kan. Jadi aku nggak mau pakai sport bra terus guys. Terus nggak mau pakai bra kemana-mana tuh aku pakai baju yang backless itu, yang belakangnya terbuka. Dan kan kalau belakangnya terbuka itu kan otomatis kan kita nggak usah pakai bra kan, biar kelihatan seksi gitu loh guys, jadi kan menonjol gitu kan. Jadi aku tuh selalu merasa pede gitu kan, mentang-mentang tetekku bagus, jadi aku selalu pakai dress yang backless dan putingnya kelihatan. Putingku mentang-mentang puting aku kecil kan, jadi aku tuh ya gaya lah guys, gitulah pokoknya. Tapi sebenarnya itu tuh nggak bagus guys, pakai pakaian yang sewajarnya. Nggak apa-apa sih sebenarnya nggak pakai bra itu sesekali, cuman alangkah baiknya malamnya itu dipakai, pas mau tidur tuh dipakai sport bra-nya. Jangan pernah nggak pakai sport bra gitu. Dan dulu tuh aku selama 2 bulan seharusnya kan pakai korset dan sport bra yang dari bawaan dari dokter tuh, bawaan dari habis operasi. Nah itu tuh nggak aku pakai, cuman aku pakai sebulan doang. Itulah aku tuh. Nah, menurutku sih seperti itu aja ya tentang breast implant. Suka dukanya. Kalau sukanya ya banyak banget. Banyak banget kan yang suka dengan payudara yang indah, bulat, besar. Termasuk aku. Sampai aku tuh ngotot banget pengen breast implant. Mau nanya ke temen pun, temen kayaknya sombong. Ternyata bukan sombong, say. Kayak gitu tuh. Kalau misalnya kita tanya ke teman-teman kita tentang breast implant dan dia jawabnya itu kayak males-males, itu tandanya dia tuh udah males. Maksudnya tuh dia itu udah ditanya sama banyak orang, terutama kayak aku juga. Sekarang aku ngerasain guys, aku kan udah bikin video, makanya biar kalian itu tahu dan bisa dengar sendiri penjelasan aku. Tapi masih tetap aja di Instagram aku tuh banyak followers aku yang nanyain tentang breast implant tuh kayak gimana, harganya berapa, dan di mana aku bikinnya, dokternya siapa. Padahal udah jelas sangat detail aku sebutkan di video aku di 2021. Tapi tetap yang namanya orang itu kan memang pengennya yang instan ya. Makanya mungkin orang tuh lebih baik nanya langsung sama aku gitu loh. Kalau lagi aku males pasti aku nggak aku hiraukan, aku biarin aja mereka. Kalau lagi aku moodnya baik pasti aku bales gitu. Jadi ya menurut aku wajar-wajar aja kalau misalnya ada yang nanya ke temen gitu tentang breast implant, dia kayak ogah-ogahan balas karena mungkin dia udah mager gitu loh ditanyain terus guys. Begitu. Nah, kalau misalnya udah kendor begini kayak gimana cara ngatasinnya, aku juga sebenarnya nggak tahu ya guys. Aku konsultasi ke dokter itu sih ada yang bilang coba dulu aku olahraga, ada yang menyarankan aku untuk ganti implan atau lepas aja. Jadi ini permasalahannya harus aku pertimbangkan dulu. Jadi dalam beberapa tahun ini, mungkin 1 tahunan inilah ya, sembari aku nabung, aku harus mempertimbangkan apakah aku harus buang implan ini atau aku operasi ulang biar seperti dulu. Jadi dalam 1 tahun ini aku harus
aku harus mempertimbangkan apakah aku ini orang yang rajin, bakal maintenance terus kerajinan aku untuk pakai sport bra, ataukah aku harus lepas aja biar bebas gitu. Nah sekarang ini aku mulai nge-gym lagi biar aku main chest. Sebenarnya nggak bagus ya untuk chest di sini. Jadi nanti otot aku di sini agak gede gitu. Nanti payudaraku jadi kayak bulatnya kelihatan. Sebenarnya gitu. Tapi aku memanfaatkan bench press itu tapi bagian bawah biar dia itu otot bawahnya itu naik. Jadi si implannya tuh naik begini. Ide aku seperti itu. Jadi aku bench pressnya nggak di sebelah sini, nggak gedein otot sini, tapi yang di sininya. Tapi mudah bisa ya, dalam 1 tahun ini aku coba dulu. Kalau misalnya tidak berhasil, ya mungkin aku lepas aja implannya atau gimana, nanti kita lihat ke setahun berikutnya. Mudahan ada uangnya. Terus oh iya, dan aku kasih tahu sama kalian, kalau misalnya operasi itu jangan sembarangan dokter. Karena aku udah tanya sama beberapa teman aku yang operasi dan dia breast reduction. Breast reduction itu yang dibaikin payudaranya itu. Baikin breast reduction sama breast reduction sama breast implant itu beda ya. Kalau aku keduanya. Nah, kalau breast reduction itu, kalau misalnya dokternya enggak lihai, dia itu kalian di itu mainin putingnya atau disusuin gitu misalnya sama pasangan kalian, itu nggak bakal berasa. Kayak teman aku, dia di sebelah kirinya udah nggak sensitif, yang di sebelah kanannya masih sensitif. Begitu. Kebanyakan kayak gitu, kebanyakan. Jadi kalian harus hati-hati milih dokter. Gitu. Ini payudara aku. Aku nggak pakai sport bra sih, pakai bra yang tidak ada BH-nya. Udah turun, harusnya dia seperti ini dulu kan. Karena aku udah gemukan gitu guys, udah gemukan, terus kurusan, gemukan, kurusan, masih bagus-bagus aja sih, oke-oke aja kalau misalnya nggak pakai BH. Cuman dia tuh turun, ini udah agak namanya kayak nggak gelembung ke atas gitu loh, nggak kayak ngangkat lagi gitu. Cuman kalau aku lagi kayak gini, tuh kayak gini, dia keangkat lagi gitu. Itu sih. Apalagi ya, sebenarnya itu aja sih ya. Oh iya, rasa sakit. Nah, temen aku juga baru breast implant. Dia belum, tapi dia bukan breast reduction, tapi dia breast implant. Dia masukin implant aja karena tetenya masih bagus dan dia belum pernah menyusui, belum pernah punya anak, belum pernah gemuk. Dia breast implant. Dan anehnya itu dia nggak ngerasa apa-apa, katanya dia nggak ngerasa sakit. Dan rasa sakitnya itu kan aku dulu bilang rasa sakitnya 1-10 itu 9. Kalau dia bilang itu rasa sakitnya cuma 1. Dan anehnya dia tuh selalu mengeluarkan air susu. Tuh guys, itu aneh banget. Terus dia itu operasi di klinik. Tadinya itu dia pengen operasi bibir. Terus setelah itu di upselling. Kamu kalau di klinik itu selalu di upselling. Itu dia nggak bagusnya kalau operasi di klinik. Dia selalu di upselling. Kata dia, payudara kamu kecil nih, kamu mendingan berimplan. Tadinya mau operasi bibir, dia jadi operasi payudara guys. Aku nggak habis pikir sama dokter yang upselling begitu. Udah gitu, aku kaget. Dia tiba-tiba di bawah apartemen aku udah bilang, aku di bawah. Terus pas aku lihat, wah, kamu habis operasi tete. Kalian tahu yang namanya operasi plastik, operasi payudara, breast implant itu nggak boleh sembarangan ya. Harus tes darah, tes alergi, ronsen dada. Itu harus dites dulu 3 hari sebelum operasi kalau aku. Kalau dia dalam hari itu juga
langsung dioperasi. Lu bayangin aja kayak gitu. Hati-hati sama klinik yang begitu ya. Kalau di upselling disuruh operasi langsung di hari itu juga. Dan pas habis operasi itu dia keluar air susu terus guys. Aku nggak tahu kenapa, apa dia bawaan genetik dia atau gimana, tapi kita doain aja baik-baik aja. Tapi sekarang udah 1 bulan lebih sih, dia bilang nggak apa-apa, dia bilang nggak kenapa-kenapa ya, semoga nggak kenapa-kenapa nanti ke depannya. Kalau aku sekarang itu aku sangat nyaman, nggak kenapa-kenapa. Payudara aku juga nggak kenapa-kenapa, sangat nyaman dipakai. Cuman aku dukanya itu karena salahku sendiri, aku pemalas. Aku tidak mau pakai sport bra dan aku ngerasa berat gitu. Gitu aja sih suka dukanya. Aku ngerasa berat sama nggak pemalas. Ini salahku sendiri, bukan salah dokternya. Pokoknya duka aku tuh karena salahku sendiri, bukan salah dokternya. Dan aku juga nyesel guys, kenapa aku udah tetek mahal-mahal, ditato lagi, jadinya kelihatannya tuh kayak gangster dan murahan ya kelihatannya ya. Tapi ya kayak gimana lagi, kita nggak bisa balikin lagi ke semula, nggak bisa balik lagi ke masa lalu. Ya udahlah gitulah guys. Mungkin kayaknya ini aja ya cerita aku tentang breast implant. Nggak ada lagi sih, kalau misalnya aku rangkum sih kayaknya cuma itu aja suka dukanya. Sukanya ya sukanya banyak yang suka ngeliat tete besar, banyak yang ngeliat bagus gitu. Kalau pakai pakaian apa aja bagus, kelihatannya montok, sehat ya kan. Ya pokoknya bagus lah. Apalagi kalau pakai bra yang ada kawatnya, begini dia guys. Cuman aku ya memang karena aku salahku sendiri, aku tidak maintain dengan baik. Udah payudaranya mahal, biayanya mahal, belum lagi pesawatnya. Tapi aku tidak pernah mendengarkan namanya dokter. Jadi saran aku untuk kalian semua yang mau melakukan breast implant ataupun breast reduction, kalian harus benar-benar maintain dan dengerin kata dokter, apa yang kata dokter ngomong. Setiap malam mau tidur harus pakai sport bra, terus kemana-mana pakai bra. Boleh sesekali nggak pakai bra, mau jalan kayak misalnya pakai dress yang backless atau baju yang backless, itu boleh sesekali. Tapi jangan terlalu sering, karena aku tuh selalu keseringan begitu. Dan juga aku mau kasih tahu, bentuk payudara, anatomi manusia tuh, tubuh manusia itu beda-beda ya. Jadi yang kalian yang memang awalnya teardrop bawaan dari lahir, itu tidak bisa yang namanya round terus. Round bener-bener bundar. Pasti akan lama-kelamaan teardrop juga. Tapi kalau misalnya dari lahir kamu itu diciptakan dari Tuhan, bentuknya tuh nempel kayak mangkok, pas di operasi itu benar-benar indah banget. Jadi kalian beruntung yang punya payudara mangkok. Nanti pas dimasukin implan dia benar-benar pluk gitu kayak telur gitu. Jadi montok lah, bagus gitu. Jadi udah cukup lah sekian video dari aku. Ya nanti kita ketemu lagi tahun depan 2024 di bulan Agustus. Bye bye.